herpes virus. Virus herpes merupakan sekelompok virus yang termasuk dalam famili Herpesviridae yang mempunyai morfologi yang identik dan mempunyai kemampuan untuk berada dalam keadaan laten dalam sel hospes setelah infeksi primer. Virus ini terbentuk oleh untaian ganda DNA yang dibungkus dengan penutup protein atau kapsid dengan bahan globular didistribusikan secara tidak teratur di sekitarnya. Ada membran ganda yang menutupi seluruh struktur. Klasifikasi herpes virus yang pertama, Alpha Herpesvirinae. Ini ditandai dengan memiliki siklus reproduksi pendek dan dispersi cepat dalam kultur sel. Dalam budaya ini, secara besar-besaran menghancurkan sel-sel yang rentan. Meskipun tidak secara eksklusif, virus tetap tidak aktif di kelenjar getah bening. Kisaran inang yang mempengaruhi masing-masing spesies adalah variabel dari rendah ke tinggi, baik dalam kondisi alami maupun dalam budaya. Yang kedua, Beta Herpesvirinae. Ini termasuk virus yang memiliki siklus reproduksi yang relatif lama dan penyebarannya lambat dalam kultur sel. Infeksi tetap tidak aktif di kelenjar sekretori dan jaringan lainnya. Amplitudo variasi inang yang terpengaruh sempit. Ketiga, Gamma Herpesvirinae. Mereka memiliki siklus reproduksi dan perilaku sitopatologis yang bervariasi dari satu spesies ke spesies lainnya. Infeksi tetap laten di jaringan limfatik. Amplitudo host yang terpengaruh relatif rendah. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu tentang penyakit apa itu herpes dan bagaimana cara penanganannya. Herpes adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi pada kulit manusia. Infeksi yang disebabkan oleh virus herpes sendiri ditandai dengan kulit yang mengering, melepuh, dan terkadang berisi jahitan. Kondisi tersebut akan menyebabkan rasa sakit dan membuat kulit terasa terbakar. Virus herpes dapat menyerang siapa saja. Penularannya pun terjadi ketika melakukan kontak langsung dengan penderita herpes atau orang yang sedang herpes. Selain itu, seseorang dengan kondisi tubuh yang lemah atau kekebalan tubuh yang lemah juga mudah tertular oleh virus herpes sendiri. Penyakit herpes yang disebabkan oleh virus HCV, penyakit herpes dapat sembuh dengan sendirinya dengan menjaga daya tahan tubuh agar dapat segera pulih. Namun, beberapa infeksi herpes tetap membutuhkan bantuan obat dan tindakan medis. Tahapan penyakit herpes awalnya akan ditandai dengan munculnya rasa gatal pada kulit. Setelah beberapa waktu akan muncul luka lepuh atau ruam di area yang gatal. Luka lepuh atau ruam yang muncul di yang gatal lama-kelamaan akan membentuk gelembung-gelembung kecil berisi udara. Cara mengobati herpes, umumnya penyakit herpes bisa sembuh dengan sendirinya, namun bukan berarti virus telah hilang dari tubuh. Virus tetap ada di dalam tubuh kita, namun tidak menunjukkan gejala apapun. Terdapat dua cara pengobatan virus herpes, yaitu dengan pengobatan rumahan. Contohnya, gunakan pakaian yang longgar untuk menghindari iritasi pada kulit yang memicu herpes tersebut. Yang kedua, mandi dengan air hangat yang telah dicampuri dengan garam. Yang ketiga, berhenti melakukan aktivitas seksual selama terinfeksi herpes. Yang kedua, yaitu dengan konsumsi obat. Jika herpes sendiri tidak kunjung sembuh dan mengganggu, konsumsi obat menjadi pilihan pengobatan. Namun fungsi obat adalah untuk membantu meredakan gejala yang muncul dan menyebabkan virus. Biasanya dokter akan meresepkan obat antivirus seperti acyclovir, valacyclovir, dan famciclovir. Replikasi amplop virus melekat pada reseptor membran plasma sel inang. Selanjutnya, ia bergabung dengan membran dan melepaskan kapsid di sitoplasma. Kompleks DNA protein ditransfer ke nukleus. DNA ditranskripsi dalam nukleus dan RNA kurir yang dihasilkan dari transkrip ini diterjemahkan ke dalam sitoplasma. DNA virus bereplikasi dalam nukleus sel inang. Kumparan dalam nukleokapsid yang belum matang terbentuk dan proses
pematangan terjadi. Virus memperoleh kemampuan untuk menginfeksi sel ketika kapsid diselimuti oleh lamela internal membran nuklir dan dalam beberapa kasus oleh membran sel lainnya. Partikel virus terkumulasi di ruang antara lamela dalam dan luar membran nukleus dan dalam cisternae rekulum endoplasma. Kemudian mereka diangkut melalui retikulum endoplasma ke permukaan sel dan di sana mereka dilepaskan. Sifat atau ciri-ciri virus herpes diketahui memiliki 6 ciri khas. Ada di mana-mana, bersifat lain, infeksi tidak dapat disembuhkan, bisa reaktivasi, infeksinya tidak tampak, dan infeksinya bersifat oportunistik. Virus herpes sangat umum dalam populasinya. Virus dapat dimanfaatkan dalam teknologi rekayasa genetik atau manipulasi informasi genetik. Misal untuk terapi gen. Terapi gen merupakan upaya perbaikan informasi genetik dengan memperbaiki susunan basa nitrogen pada untaian DNA di dalam gen. Yang kedua, pembuatan vaksin protein. Selubung virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh melawan suatu penyakit. Yang ketiga, untuk pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri, jamur, atau protozoa yang bersifat patogen. Contohnya, bakteriofag dapat digunakan untuk membunuh bakteri patogen. Yang keempat, untuk pemberantasan serangga hama. Beberapa virus hidup parasit pada serangga. Virus tersebut dibiarkan dan digunakan untuk menyemprot serangga atau tanaman. Misalnya, bakulovirus. Virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel. Makhluk hidup karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk berproduksi sendiri. Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bakteri dan arkea. Istilah virus biasanya digunakan untuk menyebut jenis virus yang menginfeksi sel-sel eukariota. Sementara virus yang menginfeksi sel prokariota atau seperti bakteri dan arkea dikenal sebagai bakteriofag. Nah, keberadaan virus pertama kali diketahui melalui tulisan ilmiah Dimitri Ivanovsky pada tahun 1892 yang menguraikan patogen non-bakteri yang menginfeksi tanaman tembakau dan penemuan virus mosaik tembakau oleh Martinus Benzeri pada tahun 1898. Morfologi virus herpes. Virus herpes terdapat dua jenis, yaitu herpes simplex dan herpes zoster. Morfologi herpes simplex yaitu memiliki pembungkus berasal dari selaput inti sel yang terinfeksi. Pembungkus ini mengandung lipid, karbohidrat, dan protein, dan dapat menghilangkan ether. Morfologi herpes zoster. Varicella zoster virus merupakan famili human atau alpha. Herpes virus terdiri atas genom DNA double strand tertutup inti yang mengandung protein dan dibungkus oleh glikoprotein. Struktur virus herpes terdiri atas satu amplop. Herpes virus adalah virus yang memiliki amplop atau selubung. Dari selubung keluar tonjolan-tonjolan atau spike yang tersusun atas glikoprotein. 2. Tegumen. Tegumen terletak di antara amplop dan kapsid, berisi enkod protein viral dan enzim yang terlibat dalam inisiasi replikasi. 3. Kapsid.
Virus ini memiliki kapsomer berbentuk donat dengan diameter 100-200 nm dengan nukleokapsid isosahedral berisi 162 kapsomer. 4. Genom. Virus ini memiliki DNA untai ganda linear atau double helix linear.